Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku MI Tarbiyatus Syarifah yang solih-solihah. Ketemu lagi sama Pak Birin. Di sini Pak Birin akan memberikan materi yaitu tema 4, subtema 1-2. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita baca doa untuk sebelum belajar. Berdoa, mulai. Doa selesai. Anak-anakku yang soleh-solehah, kelas 1 MI Tarbiyatus Syarifah. Anak-anakku, untuk materi kali ini yaitu mungkin anak-anak sudah tahu yang namanya lambang negara Indonesia. Nah, ada yang tahu? Pintar, bagus sekali. Lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Tapi kali ini Pak Birin tidak menjelaskan tentang Garuda Pancasila, tetapi di dada Garuda Pancasila ada lambang sila, ada lambang bintang, ada lambang rantai, ada lambang pohon beringin, ada lambang kepala banteng, dan ada juga lambang padi dan kapas. Kali ini Pak Birin akan memberikan materi tentang sila pertama. Untuk sila pertama dalam Pancasila, anak-anak tahu apa lambangnya? Bagus, yaitu lambangnya berbentuk bintang. Bintang ini menunjukkan salah satu lambang yang ada di Garuda Pancasila. Lambang sila pertama yaitu bintang. Yang kedua, isi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, mungkin anak-anak sudah hafal, yaitu untuk isi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pak Birin akan menjelaskan tentang sila pertama Pancasila, yaitu tentang yang namanya pengamalan. Untuk pengamalan ini anak-anak pasti setiap hari bisa mengamalkan dan biasanya bisa mengamalkan. Yang pertama yaitu bersyukur. Apa sih bersyukur itu? Bersyukur itu adalah berterima kasih apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Contoh, kita diberikan makan, kita bisa hidup, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, dan juga kita bisa belajar. Dalam agama Islam, kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ya, dan juga banyak sekali bisa menggunakan sholat dan lain sebagainya. Yang kedua, pengamalan sila pertama yaitu berdoa. Anak-anak pasti tahu berdoa itu apa. Berdoa yaitu meminta. Ya, kalau kita sebelum belajar kita meminta kepada Allah supaya belajar kita cepat, pandai, dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Yang ketiga yaitu taat beribadah. Maksud taat beribadah yaitu kita rajin untuk sholat, kita berpuasa, kita mengaji, kemudian kita zakat dan lain sebagainya. Ketika kita taat beribadah, yaitu
Mungkin anak-anak pernah sholat maghrib, anak-anak juga sholat isya. Itu adalah salah satu taat beribadah, yaitu melakukan ibadah-ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, menghormati teman yang berbeda agama. Maksud dari menghormati teman yang berbeda agama ini juga pengamalan sila pertama, yaitu ketika ada orang yang non muslim beribadah di tempat ibadahnya, kita tidak boleh untuk mengganggu dan lain sebagainya. Kita harus menghormati, mempersilahkan mereka untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Biasanya yang Kristen ke gereja, kita silakan, mungkin pada waktu hari Minggu mereka untuk pergi ke gereja. Ada yang ke pura, ada juga ke wihara dan lain sebagainya. Nah, kita tidak boleh mencegah mereka untuk beribadah, karena ibadah itu sesuai dengan agamanya masing-masing. Mereka tidak boleh kita paksa untuk mengikuti kita, dan kita pun tidak boleh memaksakan diri untuk mengikuti, tapi kita harus punya keyakinan sendiri-sendiri, ya. Menghormati tidak harus membenci, menghormati juga tidak harus mengikuti, tapi menghormati itu dengan cara mempersilahkan mereka yang selain agama Islam untuk beribadah di tempatnya masing-masing. Baik anak-anakku yang soleh-soleha, selanjutnya kita harus sikap patuh pada aturan. Aturan di mana saja harus kita patuhi. Aturan di rumah, aturan di sekolah, aturan di jalan dan lain sebagainya, kita harus mematuhinya. Manfaatnya juga banyak sekali ketika kita mematuhi aturan-aturan yang ada. Aturan dalam rumah ini banyak sekali. Yang pertama, aturan ketika makan. Ketika makan, aturan yang pertama, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam tangan, yang menempel di tangan itu bersih. Mencuci tangan menggunakan air, bisa juga menggunakan sabun. Aturan yang kedua yaitu sebelum berangkat sekolah, kita harus bersalaman atau salim, meminta izin dan juga meminta doa supaya kita menjadi anak yang pintar ketika kita belajar di sekolah. Selanjutnya, aturan yang ketiga yaitu ketika akan bermain. Ketika kita bermain, kita harus mematuhi aturan. Aturannya yaitu kita tidak boleh memakai seragam sekolah. Seragam sekolah harus kita letakkan ketika kita bermain dengan teman ketika sudah pulang sekolah. Kita ganti baju, jangan sampai kita menggunakan seragam sekolah. Ketika akan bermain, kita harus berpamitan terlebih dahulu, meminta izin kepada orang tua. Kemanakah anak-anak akan bermain? Di rumahnya siapa? Dengan siapa? Itu nanti akan berfungsi apabila orang tua kita mencari, maka orang tua langsung menuju temannya anak-anak di tempat untuk bermain. Baik anak-anakku yang soleh-soleha, untuk materi kali ini dicukupkan sudah oleh Pak Birin. Dan untuk menambah wawasan dan juga memantapkan materi kali ini, Pak Birin memberikan tugas kepada anak-anak.
Tugas yang pertama, anak-anak silakan mengerjakan LKS tema 4 halaman 20 sampai 21 evaluasi PPKN Romawi 1 dan 2. Tugas yang kedua yaitu LKS tema 4 halaman 44 sampai 45 evaluasi PPKN Romawi 1 dan 2. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Semoga ilmu anak-anak semuanya bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Birin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.